Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, NIM 180301015. Saya merupakan mahasiswi agroteknologi minat ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Jamila SPNP selaku dosen penanggung jawab mata kuliah pengelolaan lahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan lahan rawa. Video ini merupakan salah satu komponen dari penilaian praktikum pengelolaan lahan. Subbab pengelolaan lahan rawa meliputi definisi lahan rawa, klasifikasi lahan rawa, permasalahan pada lahan rawa, dan pengelolaan lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang. Lahan rawa merupakan lahan yang menempati posisi peralihan antara sistem daratan dan perairan, yaitu mencakup wilayah peralihan antara daratan dan laut dan antara lahan kering dengan sungai-sungai besar. Sumber daya lahan rawa di Indonesia sekitar 33,41 sampai 39,10 juta hektar yang dominan terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Berdasarkan pengaruh air pasang surut, khususnya sewaktu pasang besar di musim hujan, bagian daerah aliran sungai di bagian bawah dapat dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 yaitu wilayah rawa pasang surut air asin atau payau, zona 2 yaitu wilayah rawa pasang surut air tawar, dan zona 3 yaitu wilayah rawa lebak. Tanah mineral yang terdapat di lahan rawa merupakan endapan bahan halus berupa debu halus dan lumpur yang diendapkan air pasang ditambah dengan bahan aluvium yang dibawa ke muara air sungai. Lahan gambut adalah lahan rawa yang ketebalan gambutnya lebih dari 50 cm. Terdapat 4 tipe lahan gambut, yaitu lahan gambut dangkal, lahan gambut sedang, lahan gambut dalam, dan lahan gambut sangat dalam. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa yang terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai atau air hujan yang menggenang secara periodik atau terus-menerus. Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang terletak di tepi pantai, dekat pantai, dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Permasalahan utama pada lahan rawa adalah air yang berlebih atau tergenang, adanya pirit, dan sebagian lahannya bertanah gambut dan mengandung sulfat masam. Keberadaan gambut dan sulfat masam dapat stabil pada suasana yang reduktif. Pirit di dalam tanah dapat ditandai dengan 1. Adanya rumput purun atau rumput bulu babi. 2. Bongkahan tanah berbercak kuning jerami di tanggul, saluran, atau jalan. 3. Adanya sisa-sisa kulit atau ranting kayu yang hitam seperti arang dalam tanah. 4. Tanah berbau busuk, maka zat belerangnya banyak. Pengelolaan tanah dapat dimulai dengan pengolahan tanah. Untuk penyiapan lahan diperlukan untuk memperbaiki kondisi lahan agar menjadi seragam dan rata melalui penggemburan atau pelumpuran dan pengerataan tanah. Selain itu dapat dengan penggunaan amelioran seperti kapur, garam, sekam padi, dan biomasa gulma. Kemudian dapat dengan pengelolaan hara dengan cara pemberian pupuk hayati dan pupuk NPK. Pengelolaan air makro meliputi dari muara air sungai, saluran primer, sekunder, sampai muara tersier. Pengelolaan air mikro meliputi muara tersier, kuarter, saluran keliling, saluran cacing yang berada di petak-petak sawah. Sedangkan pengelolaan air tingkat tersier yaitu mengkaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Pengelolaan tanaman dapat dilakukan dengan pemilihan komoditas yang disesuaikan dengan potensi lahan pada tiap satuan zonase dan prospek pemasaran komoditas. Kemudian pemilihan varietas disesuaikan dengan permasalahan lahan pada masing-masing zonase, potensi hasil, dan prospek pemasaran. Produktivitas pada lahan rawa dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi pola tanam terpadu dan pengendalian gulma. Berikut daftar bacaan yang mendukung dari setiap materi sebelumnya. Sekian penjelasan dan video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.